Perkenalkan, nama saya Hani Kartikasari dari Universitas Selamat Sri, Kendal. Keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Metode tradisional merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Perkembangan dalam otomatisasi pabrikasi membawa perubahan dalam penentuan harga pokok produk, peningkatan pemakaian robot, mesin yang dijalankan komputer, telah mengubah sifat pabrikasi dan mengubah komposisi biaya produksi. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena 1. Penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. 2. Margin laba sulit dijelaskan. 3. Titik berat hanya fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. 4. Biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem biaya tradisional. 1. Menggunakan hanya penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead yang telah berkaitan dengan unit yang akan menimbulkan distorsi biaya produk. Padahal ada banyak penggerak biaya aktivitas berdasarkan non-unit. Yang kedua, adanya keragaman produk, yang berarti bahwa masing-masing produk mengonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Berikutnya adalah apa itu cost driver. Cost driver merupakan faktor yang menyebabkan atau mengaitkan perubahan biaya dari aktivitas. Jumlah penggerak biaya yang terukur terhitung merupakan dasar yang sangat baik untuk membebankan biaya sumber daya pada aktivitas dan membebankan biaya dari aktivitas ke objek biaya. Penggerak biaya dapat berupa penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya atau penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas. Ada dua jenis cost driver, yaitu 1. Cost driver berdasarkan unit. Cost driver berdasarkan unit membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen. 2. Cost driver berdasarkan non-unit. Cost driver berdasarkan non-unit merupakan faktor-faktor penyebab selain unit yang menjelaskan konsumsi overhead. Penentuan cost driver yang tepat. 1. Penentuan jumlah cost driver yang dibutuhkan. 2. Pemilihan cost driver yang tepat. 3. Kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan cost driver atau cost of measurement. Yang keempat, korelasi. Yang kelima, perilaku yang disebabkan oleh cost driver terpilih atau behavior effect. Berikutnya adalah kelemahan pembebanan berdasarkan unit. Dari persamaan di atas terlihat bahwa jika volume atau unit produksi semakin meningkat, maka tarif BOP per unit akan semakin menurun, dan semakin menurun pula BOP yang dibebankan ke tiap unit produk. Jika jumlah produksi sangat banyak, akan mengarahkan biaya per unit lebih rendah, karena BOPT atau BOP tetap dibebankan oleh jumlah unit yang banyak. Tahapan pembebanan BOP. Tahap pertama, 1. Penentuan aktivitas atau mengidentifikasi aktivitas. 2. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan dalam kelompok aktivitas yang homogen. 3. Penghitungan biaya pool. Biaya yang terjadi dalam perusahaan dikumpulkan dalam setiap pusat kegiatan atau sering disebut sebagai cost pool. Yang keempat, penghitungan tarif pool atau pool rate. Berikutnya adalah prosedur tahap kedua. Pada tahap ini, setiap BOP di setiap pool dibebankan ke produk. Penghitungannya dilakukan dengan menggunakan pool rate yang telah dihitung pada tahap pertama
dan menghitung jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk. BOP dibebankan sama dengan pull rate dikali pemakaian aktivitas. Perbandingan antara akuntansi tradisional dengan ABC System. Secara umum, perbedaan ABC System dengan akuntansi biaya tradisional adalah jumlah ukuran tingkat aktivitasnya. ABC System menggunakan lebih dari satu ukuran tingkat aktivitasnya, sedangkan akuntansi biaya tradisional hanya menggunakan satu ukuran tingkat aktivitas, yaitu ukuran tingkat unit sebagai dasar untuk mengalokasikan overhead ke output. Berikutnya adalah keuntungan penggunaan ABC System. 1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penerapan sistem ABC akan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan karena penentuan harga pokok produk yang lebih informatif. Yang kedua, aktivitas perbaikan secara terus-menerus untuk mengurangi BOP. Yang ketiga, memudahkan menentukan relevan cost.